Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Agil Saputra yang menceritakan tentang keluarga Santoso dan diambil dari salah satu narasumber yang bekerja di keluarga itu. Dan ini nantinya akan saya bagi menjadi 2 part karena sangat panjang ceritanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Temanggung 1990. Santoso Sasro Miharjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu. Sudah 10 tahun terakhir ini sejak menikah dengan istrinya Lasmini, dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal titel insinyur pertanian, Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya Ningrum dan adik laki-lakinya Panggi. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era 60-an. Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia ini anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya. Jadi, ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang yang membantu merawat rumahnya, yaitu Pak Slamet sebagai tukang kebun dan Mbok Urip sebagai ART. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung kira-kira tahun 91-92. Usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya. Sementara dia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan diliriklah 1 bangunan luas bekas gudang cengkeh juga milik Pak Cari tetangganya. Pak Cari ini sesama juragan cengkeh juga di era bapaknya. Namun sudah lama bangkrut dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Pak Cari sudah meninggal. Kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo anaknya beserta hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya. Kini, bekas gudang itu terlihat terbengkelai dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Cari dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tidak disita. Dia hanya menunggu 1 sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk melunasi hutang itu. Kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? Karena di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui Santoso, Bowo memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya, yang mana salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan gudang itu dijual. Tapi dahulu Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank. Di samping untuk kebutuhan sendiri,
uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya. Itu kata Bowo. Pak Slamet yang juga ikut mengantarkan Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya, di desa Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tak bisa memiliki dan membeli gudang luas itu. Tapi dalam hatinya dia sangat menginginkan, karena tempatnya yang bagus dan strategis. Di sini dia mulai memutar otak untuk bisa tetap memiliki gudang itu. Akhirnya dihubungi petugas bank tempat Bowo berhutang. Kebetulan orang itu adalah temannya. Setelah Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, ia mendapatkan informasi kalau tagihannya sudah macet hampir 1 tahun dan akan disita oleh bank. Tapi di situ Bowo selalu mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasi. Tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal informasi itulah Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh bank. Singkat cerita, kira-kira 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang kemudian hari. Kabar ini tentunya cukup membuat Santoso senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal kenalan petugas bank, di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan itu pun tiba. Dan sesuai prediksi, Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi kira-kira beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu digunakan oleh Santoso, mulai terjadi kejadian-kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso, termasuk Pak Slamet dan Mbok Urip. Pertama dialami oleh Pak Slamet dan Mbok Urip. Malam itu kira-kira pukul 1 malam, mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki bekiak yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu Pak Slamet dan Mbok Urip lah yang mendengar dengan jelas, karena tempat mereka tidur berdempetan dengan benteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama, karena jarak benteng dan rumah agak jauh. Mbok Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara bakiak itu masih ada, yang kini berjalan menuju tempat mereka berdiri. Dan akhirnya sosok yang berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, namun rambutnya panjang seperti seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti, mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati. Namun dia tidak pergi. Pak Slamet segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga. Mbok Urip mengira itu adalah orang gila. "Heh, siapa kamu? Lagi apa di situ?" kata Mbok Urip. Tapi sosok itu hanya diam, tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu.
sementara kepalanya menunduk. Untuk gambaran beteng dari rumah Santoso ini tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa. Jadi, sosok itu terlihat separuh badan. Pak Slamet menghampiri sambil mengacungkan kelewang untuk menakut-nakuti orang itu. Sementara Mbok Urip ikut berjalan di belakangnya. "Hus, pergi kamu," kata Pak Slamet. Tapi orang itu tidak pergi. Kini terlihat tangannya yang menabur-naburkan sesuatu ke atasnya. Pak Slamet dan Mbok Urip mendekat dan menanyai kembali. "Kamu orang gila ya? Pergi-pergi," kata Pak Slamet. Mendengar itu, orang itu pun menoleh. Dan di sini Pak Slamet dan Mbok Urip terkejut karena sosok itu tidak memiliki wajah. Sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya, Pak Slamet dan Mbok Urip pun langsung lari tunggang langgang menuju huniannya setelah melihat itu. Pak Slamet dan Mbok Urip meringkuk ketakutan di balik pintu pavilion huniannya di belakang rumah. Di sini mereka sama-sama tidak yakin. Mbok Urip yang punya pengalaman melihat hantu berujar, "Untuk ukuran demit, itu terlalu nyata." Sementara menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya terkibas-kibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya Mbok Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso. Lantas Mbok Urip segera membicarakannya dengan Pak Slamet. "Jangan-jangan itu tanah kuburan, Met," ujar Mbok Surip. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk ingin menceritakannya kepada juraganya. Tapi rasanya percuma, karena Santoso ini orang yang berpendidikan, tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya dan umurnya hampir sebaya, dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso juraganya. Tepat malam harinya, terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh baru milik Santoso. Sebut saja namanya Agus. Tiba-tiba saja malamnya Agus sowan ke rumah juraganya Santoso. Dia mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso mencoba bertanya apakah dia ada masalah dengan teman-teman kerjanya. Tapi nampaknya Agus tak mau mengangkat siapa-siapa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang aneh. Menurut Pak Slamet, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah jadi mandor. Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki hal ini. Singkat cerita, selang beberapa hari Pak Slamet menanyai semua pegawai di gudang itu. Dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan Mbak Lela, bagian keuangan juga sempat dipanggil oleh Santoso. Dan tidak ada juga masalah keuangan. Santoso pun pasrah dan melupakan itu semua. Hari pun berlalu, tapi di sini Pak Slamet masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Slamet langsung bertanya dengan pelan kepada Agus, "Sebenarnya
Itu ada apa toh Mas Agus? Cerita dong sama saya. Kok kayaknya ada yang tidak beres?" Mendengar pertanyaan itu, Agus terdiam sejenak dan menjawab, "Tapi jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya Mas." Akhirnya Agus pun bercerita. Ketika Agus menyortir cengkeh, waktu itu sore hari. Semua pegawai sudah beranjak pulang. Di situ tinggal Agus sendiri. Biasa memang, Agus selalu pulang paling akhir. Tapi ketika dia menyortir cengkeh, tercium bau bangkai yang sangat busuk. Agus tentunya khawatir kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari karena gudang itu memang cukup luas. Akhirnya dia menemukan sumber bau itu, tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. "Wah, aku harus lapor juragan ini," ujar Agus. Takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia membalikkan badannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara. Suara seperti orang yang sedang memanggil. Gus." Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu, kata Agus, seperti anjing, namun besarnya seukuran sapi. Sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu berkata, "Pergi dari sini daripada saya makan kamu." Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus sudah hampir 5 tahun ikut Juragan Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Slamet berasumsi sepertinya Agus ini benar-benar mengalaminya. Pak Slamet pun pulang kembali dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di huniannya, Mbok Urip yang tahu kalau Slamet habis pergi ke tempat Agus langsung bertanya, "Piye Agus Met? Pasti ada apa-apa toh?" Pak Slamet pun menceritakannya kepada Mbak Urip. "Sepertinya ada yang mengguna-guna Pak Santoso ya Met," timpal Mbok Urip di pembicaraan itu. Karena ternyata tepat sehari setelah Mbok Urip dan Pak Slamet melihat sosok tak berwajah itu, Ningrum, anak Pak Santoso, sakit terhitung hampir 1 bulan. Dan yang agak aneh, karena cacarnya sampai lidah. Pak Slamet pun juga baru tahu kalau itu Ningrum sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, hari pun berlalu. Ningrum belum sembuh dari sakitnya. Sore itu, Lasmini, istri Santoso, terlihat tengah merebus air panas, bakal mandi si Panggih, anaknya yang paling kecil. Pak Slamet yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah sesekali mengamati istri juraganya yang tengah melamun di depan kompor. Ada yang aneh. Tak biasanya Lasmini, istri juraganya itu, terlihat sesedih itu. Air di dalam pancinya pun mulai mendidih. Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juraganya. Tapi di sini tak ada respon dari Lasmini. Bu, airnya sudah panas," kata Pak Slamet sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi benar tak disangka yang terjadi. Diambillah air panas itu oleh Lasmini dan sambil mendongakkan kepalanya,
Lasmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya. Kemudian dia teriak-teriak, seakan tak sadar apa yang barusan ia lakukan. Pak Slamet yang panik juga berteriak memanggil juraganya. Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya meninggal 1 hari kemudian. Tapi Pak Slamet tidak bercerita tentang apa yang sebenarnya dilihatnya sore itu. Sehingga saat itu kematian Lasmini pun masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso. Tapi tidak bagi Pak Slamet. Baginya kematian Lasmini sangat tidak beres, karena dia menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya Lasmini, istri juraganya, menyiramkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso, tak terkecuali Pak Slamet dan Mbok Urip. Pasalnya, meskipun mereka hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, seperti makan bersama, membelikannya pakaian, dan lain-lain. Masih dalam keadaan berkabung. Setelah kepergian Lasmini, Ningrum, anak sulung Santoso, belum juga sembuh. Bahkan menurut kesaksian Mbok Urip kepada Pak Slamet, cacar air Ningrum semakin parah, menjalar sampai lubang telinga, lubang hidung, dan lidahnya. Keadaannya sungguh memprihatinkan. Sudah hampir 2 bulan ini Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika ibunya meninggal, dia tidak sempat melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu, ada hal janggal yang sebenarnya sempat terjadi, yaitu nasi yang cepat membusuk. Itu terjadi pada keluarga ini. Mbok Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juraganya perihal nasi busuk ini. Tapi mau bagaimana lagi? Padahal itu nasi baru yang ditanah esok hari, namun siangnya sudah membusuk, menguning dan berlendir. Hari pun berlalu. Terjadi kepiluan lagi di suatu hari. Belum genap 40 hari Lasmini meninggal. Kini Ningrum, si sulung, pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya. Kejadiannya esok hari. Seperti biasanya, setiap pagi Mbok Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makan. Mbok Urip melihat hal yang tidak biasa. Ningrum tidur dengan tengkurap dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan, Mbok Urip mencoba membangunkannya, tapi tidak direspon. Di sini Mbok Urip sudah mempunyai firasat yang tidak enak. Dengan perlahan, dia memegang kaki Ningrum. Sudah dingin. Mbok Urip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada juragan. Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Panggi, yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirinya tubuh Ningrum oleh ayahnya. Dengan suara bergetar, seakan tahu hal buruk terjadi, Santoso memegang tubuh anaknya dan menggoyang-goyangkannya. Karena tak kunjung dapat respon, Santoso pun langsung membalikan tubuh Ningrum perlahan. Nampak agak kesulitan karena badan Ningrum sudah kaku. Seketika Santoso sadar anaknya itu sudah tiada. Dia menangis terisak. Pak Slamet segera menyerahkan Panggi, yang juga menangis ke Mbok Surip, untuk dibawa keluar. Pak Slamet segera merangkul dan memapah juraganya menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Panggi, sambil tergopoh-gopoh
Mbok Urip mengabarkan kabar duka ini ke tetangga terdekat kalau Ningrum sudah meninggal. Sejak kepergian Ningrum ini, Mbok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Panggi. Sementara itu, perihal nasib buruk itu terus saja terjadi. Tapi nampaknya Santoso belum menyadari atau peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi belakangan ini. Sampai pada suatu hari, ketika Santoso, Panggi, Pak Slamet, dan Mbok Urip menonton televisi, terdengar suara ledakan di teras depan rumahnya. Santoso yang pertama kali keluar untuk memeriksanya. Seketika dia terkejut dan memanggil Pak Slamet. Terlihatlah di situ lantai teras yang sudah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet dan juraganya pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan agak hangat. Santoso mencoba melogikakan kejadian ini. Dia memperkirakan ini adalah akibat dari pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh sapi tank. Tapi Santoso juga agak heran. Pasalnya sapi tank rumah ini berada jauh 30 meter di belakang rumah. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu. Dan saat itu juga yang ditemukan Pak Slamet sungguh mengherankan. Di balik lantai, Pak Slamet menemukan selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Santoso yang melihat itu langsung merebutnya. Di sini dia juga nampak keheranan. Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ Santoso dan Pak Slamet duduk berdiam-diaman, seakan memikirkan sesuatu. Dan akhirnya Pak Slamet pun mulai membuka suara perihal kecurigaannya dengan kejadian akhir-akhir ini yang menimpa keluarga Santoso. Santoso sempat membantah dan tidak percaya. Tapi di sini Mbok Urip yang mendengar pembicaraan itu dari ruang TV langsung datang dan ikut berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, hingga kronologi sebenarnya kematian istrinya. Ini bisa saja telu loh Pak. Begitu kata Mbok Urip. Tapi belum pasti benar atau tidaknya. Kita bilang dulu aja ke Mbah Yai Mangun. Mbah Mangun adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita, hari itu juga Pak Slamet sowan ke tempat Mbah Mangun. Sampai akhirnya beliau pun datang ke rumah, memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak tadi. Mbah Mangun pun mulai berkeliling di sudut-sudut rumah, sembari berpikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Santoso. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Santoso sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak. Mbah Mangun berkata, "Ini teluh Jawa. Malapetakannya ada 3: pikiran, harta, dan penyakit. Saya jelaskan sedikit ya. Kira-kira begini. Teluh Jawa menurut Mbah Mangun ini malapetaka yang didatangkan dengan 3 cobaan. Yang pertama, mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang diceritakan tadi, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas di tubuhnya. Yang kedua, penyakit. Ini mungkin dialami oleh Ningrum. Dan yang ketiga adalah harta. Di sini harta boleh diartikan sebagai usaha.
Mungkin ini nyambung dengan kejadian Agus, salah satu pegawai di gudang cengkeh, yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Dan satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu saja mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Di sini, Santoso mulai berpikir dan menuduh siapa orang yang mengirim teluh ini. Jangan-jangan Bowo, batin Santoso. Tapi entah kenapa Mbah Mangun buru-buru berpamitan saat itu. "Besok aku kesini lagi," kata Mbah Mangun. Malam ini tentu saja mereka tak bisa tidur dengan nyenyak, terutama Santoso yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara Mbok Urip terlihat tidur bersama Panggih di depan TV. Pak Slamet yang melihat juraganya belum tidur pun berinisiatif menawarkan kopi. Santoso pun mau, dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu. Santoso yang terlihat kalut dan tidak fokus seketika langsung berkata, "Kalau aku mengira ini pasti ulahnya Bowo, Thomas," kata Santoso kepada Pak Slamet. Pak Slamet pun hanya bisa menjawab, "Ya, bisa saja, Mas. Tapi kita harus mikir gimana caranya membentengi rumah ini." Sampai akhirnya percakapan itu berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Santoso tidur di kamarnya dan Pak Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu ini. Beberapa jam kemudian, kira-kira jam 2 malam, Pak Slamet yang sebenarnya masih tidur-tidur ayam, pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget segera beranjak dan duduk sembari mengusap matanya. Pak Slamet terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasananya agak gelap, sosok itu tak terlihat dengan jelas. Hanya bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan berkata dan berbisik, Pak Slamet berkata, Mbok lagi apa?" Pak Slamet mengira sosok yang duduk itu adalah Mbok Urip. Tapi setelah Pak Slamet bertanya pada sosok itu, dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya dan terlihat kini wajahnya yang terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Pak Slamet yang terpaku masih mencoba untuk berani. Dengan terbata-bata, Pak Slamet berdoa sebisanya, sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Semakin terlihat jelas, sosok itu rambutnya panjang terurai tanpa wajah, tapi memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pak Slamet yang tengah berdoa dengan terbata-bata. Dan dengan nada mengejek namun berbisik, sosok itu berkata kepada Pak Slamet, "Kok bacanya belibet, Met? Apa perlu aku bantuin berdoa?" Seketika Pak Slamet tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin lari, tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sementara sekarang Pak Slamet menunduk, tak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian
"Salam ya buat majikanmu." Sosok itu berkata lagi dan kemudian menghilang. Tanpa sadar, Pak Slamet yang ketakutan ini sampai terkencing di celananya. Keesokan harinya, Pak Slamet pun sakit. Mungkin karena syok dengan kejadian semalam. Mbok Urip sepertinya menyadari dengan sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh. Tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juraganya, takut menambah pikirannya. Pak Slamet sakit kurang lebih selama 3 hari. Kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi. Entah ini berhubungan juga dengan teluh itu atau tidak, tapi yang jelas ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Santoso menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawannya. Nampaknya kenaasan ini masih saja menimpa keluarga Santoso, karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran, Panggih, anak satu-satunya, kini masuk rumah sakit. Hidung serta mulutnya berdarah dan sulit berhenti. Setelah diperiksa dan pendarahannya berhasil dihentikan, dokter tetap tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Karena Santoso khawatir, Panggih pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari dengan ditunggui oleh Mbok Urip. Dan di sini Mbok Urip mengalami kejadian seram lagi. Kejadiannya di malam kedua ketika Mbok Urip menunggui Panggih di rumah sakit. Malam itu entah jam berapa, Mbok Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggih dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang. Dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu, tiba-tiba Mbok Urip merasa ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira Panggih, Mbok Urip seketika membangunkan dirinya. Dan dengan setengah kantuk dia berkata, "Ada apa Mas Panggih?" tanya Mbok Urip kepada Panggih. Tapi di sini Mbok Urip heran karena Panggih terlihat tertidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu terdengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbok Urip. "Tidak ada apa-apa, Mbok." Dia yang kaget langsung menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu nampak sepi karena kebetulan Panggih dirawat di ruang VIP. Ruangannya juga terang. Mbok Urip menoleh ke seluruh ruangan. Namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran terus mengamati. Sementara tiba-tiba muncul suara, "Aku di sini." Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin lebar terbuka. Dan dengan berani Mbok Urip menjawab perkataan itu. "Siapa kamu? Pergi dari sini," jawab Mbok Urip. Lemari itu semakin terbuka lebar. Dan menurut Mbok Urip, di situ muncul kepala tanpa wajah
namun memiliki mulut, persis seperti yang dikatakan Slamet tempo hari. Perlahan, kepala itu muncul dan menunjukkan seluruh tubuhnya. Besar sekali, kata Mbok Urip. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sosok makhluk ini jemarinya panjang. Begitu juga dengan kukunya yang mengeliat seperti menari. Dan beberapa saat kemudian, dengan lantang, sosok itu berkata, "Aku samber nyowo, aku mau menjenguk." Melihat Panggi yang terbaring, Mbok Urip mencoba untuk tidak gentar dan berkata, "Aku gak peduli, pergi kamu dari sini," jawab Mbok Urip sambil memegang pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa. Mbok Urip yang sudah kacau pikirannya melemparkan pispot itu ke arah sosok itu sambil berkata, "Allahu Akbar." Dan sosok itu pun menghilang. Mbok Urip pun menangis meringkuk di lantai. Di sini sebenarnya Mbok Urip merasa sangat ketakutan. Ternyata gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian, Mbok Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. Suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Mbok Urip menutup kedua telinganya hingga suara itu pun berhenti seiring adzan subuh mulai terdengar. Nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah terdengar. Segera Mbok Urip membuka pintu dan duduk di kursi depan ruang perawatan. Dia nampak pucat dan lesu. Sungguh ini malam yang berat. Untung paginya Panggi sudah bisa diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, ada yang berubah dalam diri Panggi. Dia sekarang pendiam, tak seusil kemarin. Untuk anak seukuran dia nampak seperti orang dewasa. Kira-kira 4-5 hari yang lalu, Panggi kini mulai rajin mengaji dan sholat. Dia bahkan ngeyel mengajak ayahnya untuk sholat tepat waktu. Ya, perubahannya bisa dibilang cukup baik. Tapi ternyata perubahan Panggi ini merupakan buang tabiat, kata orang Jawa. Seseorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya. Karena tiba di suatu hari, waktu itu sore, setelah Panggi mengaji, listrik kebetulan padam. Sementara Panggi masih ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok harinya. Akhirnya Panggi pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Diletakkan 2 lentera di samping meja belajarnya. Panggi pun belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu petromak di halaman. Beberapa saat kemudian Santoso meninggalkan Panggi untuk merokok di halaman belakang, sambil melihat Pak Slamet yang terus mengotak-atik lampu petromak yang tak kunjung berhasil dinyalakan. Dan tiba-tiba terdengar suara ledakan diiringi oleh teriakan. Santoso dan Pak Slamet langsung mendatangi kamar Panggi. Dan apa yang terjadi? Di situ kepala Panggi sudah berkobar dengan api. Panggi terus berlari tak berarah di kamarnya sambil teriak kesakitan. Di sini Santoso langsung mengambil selimut dan menelungkupkan ke kepala Panggi. Tapi setelah dibuka nampaknya api belum juga padam. Dan dari belakang
Mbok Urip memeluk Panggi dengan handuk basah. Api pun padam, tapi nampaknya Panggi sudah terluka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. 2 hari kemudian, Panggih meninggal, menyusul kakak dan ibunya Lasmini. Panggi didiagnosis oleh dokter kesulitan bernafas karena paru-parunya telah dipenuhi asap, kata dokter. Kejadian itu sangat cepat. Dan bagaimana caranya, lentera yang ada di samping mejanya itu pecah dan mengenai kepala Panggi. Itu masih menjadi misteri. Kejadian itu pun semakin meyakinkan Santoso tentang teluh yang kejam ini. Lantas, bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Nah, ternyata sejak kejadian sore itu, Mbah Mangun sempat sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertaruh dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja Samber Nyowo. Tapi di sini Mbah Mangun menganggap teluh ini terlalu kuat kalau harus dihadapinya seorang diri. Karena inilah Mbah Mangun tidak menepati janjinya untuk datang di kemudian hari. Kembali ke cerita. Masa berkabung kepergian Panggi masih hangat. Belum sampai 7 hari. Di sini Santoso nampak gusar dan marah. Dia sama sekali tidak berkonsentrasi dalam membaca tahlil untuk anaknya. Sampai akhirnya Santoso terlihat agak berlari menuju belakang rumah. Mbok Urip yang berpapasan di dapur segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet. Terlihat Santoso sedang mengobrak-abrik ruang perkakas dan mengambil sabit. Kemudian berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet mengejar sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas tadi acara tahlilan. "Mas Toso ngamuk, Mas Toso ngamuk," begitu kata Pak Slamet. Warga kini berhamburan mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung di situ ada pagar pembatas. Di depan pagar Santoso berkata, "Keluar kamu anjing. Sudah cukup ya sekarang. Kalau berani hadapi aku langsung. Ayo saling bunuh." Warga sama sekali tidak berani mendekat karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. "Sabar mas, sabar." Tapi untungnya Mbah Mangun datang, merangkul dan menenangkan Santoso sambil merebut sabitnya dengan perlahan. Mbah Mangun pun berkata, "Sudah yang sabar. Kita tidak bisa membuktikannya. Bisa-bisa nanti kamu di penjara." Tapi baru saja suasana meredam, Bowo malah keluar dari rumahnya. Dengan mukanya yang pucat, dia berkata, "Ada apa, San?" Sontak emosi Santoso kembali memuncak. Namun kini dia berhasil dipegangi oleh para warga. Nampaknya Bowo ketakutan dan terus berkata, "Aku benar-benar gak tahu apa-apa." Tapi di ujung pembicaraan tampaknya Bowo keceplosan dengan berkata, "Kalau aku punya salah, aku minta maaf." Dengan permintaan maaf ini tentunya sedikit menjelaskan bahwa memang Bowolah si pengirim teluh itu. Pendapat ini juga diperkuat oleh karena memang dari dulu keluarga Pak Jari, ayahnya Bowo ini,
memang terkenal suka main halus dengan para orang yang tidak disukainya. Orang satu warga juga tahu. Cuma karena hal seperti itu memang sulit dibuktikan, akhirnya cuma menjadi omongan belaka. Warga sempat mengira sejak kematian Pak Cari, ayahnya Bowo sudah hilang tajinya. Tapi ternyata sifat itu menurun ke anaknya. Singkat cerita, setelah berhasil ditenangkan lagi, segera Santoso diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Pak Slamet. Sampai di rumah, Santoso kembali menangis, menangisi kehidupannya yang cukup tragis. Di sini Mbah Mangun mencoba menenangkannya dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. "Sementara kamu baca ini dulu ya," kata Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan sholawat Naria. Dan Mbah Mangun pun berpamitan. Malam itu pun dilewati oleh Santoso, Pak Slamet, dan Mbok Urip dengan datar dan sangat hampa. Mereka tak terlihat saling bicara, seakan bingung mencari topik yang pas untuk dibincangkan. Terlihat Santoso dengan muka sayu terus memegang tasbih sembari membaca sholawat Naria di kertas yang tadi diberikan oleh Mbah Mangun. Menit dan jam pun berlalu. Santoso masih terlihat berzikir di depan ruang TV. Sementara Pak Slamet sedang merokok di belakang rumah. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Mbok Urip juga sepertinya mendengar. Terlihat berlari kecil dari pavilionnya menuju rumah utama. Segera mereka berdua menemui juraganya, yang nampak kaget karena Santoso juga mendengar suara itu. Mas, dengar nggak?" tanya Santoso, sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati. "Nggih mas," jawab Pak Slamet dan Mbok Urip. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk menutup semua pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu masih ada, seakan-akan mengitari rumah Santoso. Santoso sangat ketakutan. Terlihat dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Mbok Urip dan Pak Slamet pun hanya menunduk komat kamit, melafalkan doa entah apa yang dibacanya. Tapi perlahan suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisannya sangat pilu, terisak-isak, dan sesekali meraung seakan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu hilang sekitar jam 2 malam. Mereka yang ketakutan pun tidur satu tikar di depan TV hingga esok hari pun tiba. Mbok Urip yang masih takut teringat kejadian semalam kini terlihat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet. Santoso juga terlihat lesu. Mereka masih duduk terdiam di ruangan itu hingga akhirnya Santoso bercerita kalau semalam dia bermimpi ditemui oleh anak dan istrinya. Dalam mimpi itu, Panggi dan Ningrum anaknya hanya tersenyum. Namun, Lasmini istrinya berbicara kepada Santoso, "Yang sabar dan ikhlas mas. Aku sama anak-anak udah enak. Kamu pasti bisa menghadapi." Sambil menangis Santoso menceritakan mimpi itu. Singkat cerita malam harinya Mbah Mangun datang
namun ia sendirian. Pak Slamet bertanya, "Di mana temennya, Mbah?" "Ah, pada nggak berani ngadepin. Udah, aku sendiri aja yang ngadepin. Bantuin doa ya," jawab Mbah Mangun. Pak Slamet hanya mengiyakan saja sambil menelan lidah. Mbah Mangun pun meminta Mbok Urip untuk mengambil garam krosok. Dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun mengelilingi rumah sembari uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Santoso, Pak Slamet dan Mbok Urip hanya dia menunggu di dalam rumah. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah. Di sini beliau sedikit bercerita. Dulu, waktu Mbah Mangun masih muda, baru saja lulus dari pesantren, jin Sambernyowo ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro sampai tidak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an, yang mana lawannya yang kalah adalah Pak Cari, ayahnya Bowo. Diduga kuat pengiriman teluh ini dilakukan oleh Pak Cari, tapi memang hal seperti itu sulit sekali dibuktikan. Sejak saat itu tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Cari. Jadi di sini mulai terang ya, kalau diduga kuat, Bowolah yang mengirim teluh itu. "Apa perlu dibalikkan saja, Mbah?" kata Santoso. "Tidak perlu, Nak. Kita nggak ada bedanya kalau mengembalikan teluh itu kepada si pengirim," jawab Mbah Mangun. "Intinya, kita tidak perlu membalas. Kalau kita membalas, kita sama saja jahatnya." Tak terasa mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di pintu kaca. Nampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang membukanya seketika bingung ketika dia tidak melihat siapapun di depan pintu. Dia yang mulai merinding pun menghampiri Mbah Mangun dan berkata, "Kok gak ada siapa-siapa ya, Mbah?" "Gak apa-apa, Met. Itu teman kita," jawab Mbah Mangun sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya. Mbah Mangun keluar menyapu-nyapu halaman. Pak Slamet yang mengikuti di belakang bersama Santoso pun sesekali disuruh mengambil rambut yang berceceran di tanah. "Rambut siapa ini?" batin mereka berdua sembari mengambilnya dengan sapu tangan. Sampai akhirnya Mbah Mangun berhenti di satu titik, tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. "Ambil pacul sana, Met." Setelah itu Mbah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam kira-kira 80 cm, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Baunya sangat busuk. Mbah Mangun segera menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumah. Dan di sini terlihat Mbah Mangun yang tampak limbung. Hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya sempat berkata, Mbah nggak apa-apa kan?" "Nggak apa-apa, nggak apa-apa," sembari menutup hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya bungkusan itu dibuka di teras. Isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang bertuliskan Arab Pegon. "Ini dia intinya," kata Mbah Mangun. Beliau meminta pungutan rambut-rambut yang tadi
dijadikan satu di kain itu. Sampai akhirnya, sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun membakar rambut itu. Mereka sempat mendengar jeritan wanita. Suaranya terdengar seperti dari kejauhan. Kemudian, kertas-kertas bertuliskan Arapegon itu juga dibakar. Dan setelah itu, giliran telur-telur itu dibuka. Setelah dibuka, isi telur itu berisi cairan hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk. Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu, sembari terus membaca ayat kursi, sampai semua telur itu habis. Dan setelah itu, Mbah Mangun membakar semuanya. Santoso di sini nampak keheranan dengan semua hal ini. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Akhirnya prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama Santoso, Pak Slamet, dan Mbok Urip tentunya. "Insya Allah ini sudah bersih," kata Mbah Mangun. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu, dengan topik yang agak menggembirakan tentunya. Apakah teluh itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa. Karena tengah malam, setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi serangan teluh itu. Tiba-tiba saja, gelas bekas minum mereka yang ada di meja meledak. Seiring dengan itu, tubuh Santoso terpelanting kira-kira 2-3 meter. Santoso nampak meringkuk di sudut ruangan, menunduk memuntahkan darah hitam. Pak Slamet segera menghampiri dan memapahnya menuju kamar. Sementara Mbok Urip segera berlari menuju rumah Mbah Mangun. Sesampainya di rumah Mbah Mangun, Mbok Urip langsung mengajak Mbah Mangun merapat ke rumah Santoso. Dan sesampainya di sana, terlihat Pak Slamet yang tengah menunggu dengan muka panik di depan rumah. "Juragan kesurupan," kata Pak Slamet panik. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Santoso sedang merangkak, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun, karena di sini beliau sama sekali tak melihat Santoso, melainkan rupa jin samber nyowo itu. "Mangun, Mangun," kata sosok jin yang berada dalam rogo Santoso itu dengan suara lemah dan parau. "Aku mengaku kalah. Sekarang leburlah aku," kata jin itu kembali. Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus berpikir. "Tobat kamu, tobatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Mbah Mangun. "Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan. Sekarang minta ampunlah," timpal Mbah Mangun. "Maaf, aku sudah kapok. Sekarang tolong leburlah aku." Pak Slamet nampak takut sekaligus heran. Santoso, juragannya yang waktu itu berusia 45 tahunan ini, kini tampak tua ketika kerasukan. Nampaknya kehebohan di rumah Santoso ini terdengar oleh warga sekitar, hingga ada beberapa yang datang. "Aku mengaku kalah. Sekarang leburlah aku," kata jin yang ada di dalam tubuh Santoso itu kembali. Akhirnya Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Santoso itu. Namun, ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar, yaitu "Aku raiso mati." Sampai akhirnya Santoso pun kembali sadar dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Dan
disinilah teluh ini telah benar-benar berakhir. Teluh Jawa ini dahulu dikenal dengan nama Teluh Pring Sedapur, dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya tak ada yang selamat dari teluh ini. Nyatanya, kurang dari setahun, keluarga Santoso pun habis. Namun, di sini Santoso berhasil selamat. Di tahun 1994, Santoso menutup bisnis cengkehnya. Dia beralih ke usaha lain, serta sempat menikah lagi dan memiliki satu anak. Dan beliau meninggal di tahun 2014-an. Mbok Urip, 1 tahun setelah selamatnya Santoso, beliau pulang ke tempat asalnya Wonogiri di Gunung Kidul. Dan Pak Slamet, terakhir saya bertemu sekitar 3 bulan yang lalu. Sebelum cerita ini dibuat, beliau masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya. Meskipun beliau sudah sepuh, semoga saya dapat kembali bersilaturahmi dengan Pak Slamet. Sekian cerita keluarga Santoso ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Sekian dari saya. Sampai jumpa di kisah yang lain. Tamat. Oke, itulah akhir cerita dari tweet Twitter berjudul Keluarga Santoso ya. Itu sudah part 2-nya ya. Untuk part pertamanya silakan kunjungi di kolom komentar video ini. Yang saya pin itu punya saya itu. Silakan klik, itu adalah part pertamanya karena panjang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.